Oke, kalau misalnya tidak ada yang lain, saya rasa saya bisa mulai ya untuk TOT hari ini kita masuk ke eh, bentuk pengintegralan ya, bentuk pengintegralan. Hmm, Bentuk pengintegralan. Ini saya harap semuanya juga udah dari saya kan sudah share soal tutorial ini dari kemarin ya. Mungkin sudah dibaca-baca sedikit gitu ya. Udah mungkin ada yang dibaca-baca sedikit, ada yang dicoba-coba sedikit gitu ya. Uh, kita coba bahas bareng-bareng kali ya. Kalau misalnya mungkin saya ada salah mungkin atau nge mungkin boleh dibantu kali ya. Seperti itu. Yang kita langsung nomor satu aja ya mungkin. Coba saya tes dulu. Tes. Oh, belum. Sorry. Ya, ini mungkin agak tidak terlihat bagus ya ini, tapi tidak apa-apa deh. Semoga masih bisa tersampaikan ya materi hari ini. Tentukan integral berikut menggunakan metode substitusi. Yang nomor A, saya rasa cukup mudah ya. Yang disubstitusikan itu yang dalam akar ya, punya sama dengan x kuadrat plus 3. Jadi kita bisa mendapatkan du sama dengan 2x dx ya. Nah, karena kita punya min x dx, berarti supaya kita peroleh min x dx, berarti du-nya kita kalikan min setengah ya, seperti itu ya. Min setengah du sama dengan min x dx. Yang kemudian kita ubah integral yang berikut menjadi integral dari akar u dikali min setengah du. Ini adalah integral dari akar u berarti min setengah dikalikan dengan apa integral u ya? 2 per 3 ya? 2 per 3 u pangkat 3 per 2 plus c ya. Seperti itu. Berarti ini min sepertiga. Min sepertiga u pangkat 3 per 2. Berarti u-nya sendiri adalah x kuadrat ditambah 3 pangkat 3 per 2 plus c. Sampai sini aman ya? Saya rasa nggak ada masalah. Sampai sini. Kita coba hapus. Kita lanjut. Yang nomor B itu kita sudah masuk ke trigonometri. Cukup mudah juga ya. Kita pakai substitusi U sama dengan kita coba 1 min 3x. Kalau 1 min 3x berarti du-nya adalah min 3 dx ya. Tapi karena kita punya 5 dx, berarti kita coba ganti dengan supaya jadi 5, berarti kita ganti min 5 per 3 ya. Min 5 per 3 du sama dengan 5 dx. Gitu ya. Berarti ini bisa kita konversi jadi integral. Integral min 5 per 3 cos U, cos U du. Gitu ya. Cos U du berarti kita punya cos U berarti integralnya sin U ya. Berarti min 5 per 3 sin U plus C. Punya sendiri adalah min 5 per 3 sin punya sendiri 1 min 3x plus C. Saya rasa masih aman ya. Saya rasa masih aman. Aman ya, nggak ada yang namanya 1 min 3x, min 3, 2, min 3 dx, min 5 per 3 du, supaya kita punya 5 dx, kemudian integralkan, ya, masih aman ya. Oke, kita lanjut yang saya coba sampai, oke.
Yang C berarti Anda tinggal mengintegralkan, Anda tinggal menggantinya dengan X kuadrat ya. X kuadrat per 2 itu kita ganti dengan U ya. Nanti coba bisa diganti ada kalau misalnya X kuadrat per 2-nya sama dengan U berarti DU-nya adalah X kuadrat per 2 berarti DX ya. Nah, X DX ya betul ya. Berarti tinggal kita ganti X DX dengan DU seperti itu. Kita coba yang D mungkin ya. Yang D. D itu oke, kalau kalau D kita coba substitusi yang bagian penyebut kali ya. Punya sama dengan 3 min X kuadrat. 3 min X kuadrat kita punya DU sama dengan min 2X dx ya. Nah, tapi yang kita punya ini 2X dx berarti sama-sama dikalikan min aja ya. Itu. Berarti ini adalah integral dari min DU per U ya. Min DU per U. Min DU per U itu berarti min ln ya. Min ln U plus C. Kemudian min ln U-nya itu 3 min X kuadrat plus C. Masih aman ya. Oke. Kita lanjut yang E aja berarti ya. Kita coba lanjut yang E. Ini dia saja deh, biar ada space dulu sedikit. Oke. Yang E. Kita coba substitusi sin X ya. U sama dengan sin X. Berarti kita punya DU sama dengan cos X dx. Berarti yang kita integralkan adalah U pangkat 3. U pangkat 3 cos X dx itu adalah DU, berarti DU ya. Berarti ini adalah seperempat U pangkat 4 plus C ya. Plus C. Berarti U-nya adalah seperempat U itu adalah sin X plus C. Seperti itu ya. Saya rasa cukup masih bisa Anda pahami ya untuk integral substitusi. Tapi sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Dari saya aman, Pak. Oke, aman ya. Oke. Coba kita lanjut. Yang nomor 2. Tentukan integral berikut menggunakan integral parsial. Integral parsial itu U aksen V, UV dikurang integral UV aksen. Atau ya bisa kebalik gitu ya. UV aksen, integral UV aksen sama dengan UV min integral U aksen V gitu ya. Oh ya, sama aja sih. Mungkin UdV ya. Ini kebalikannya mungkin ya. Kebalikannya dari ini gitu ya. UV min integral VDU ya. Gitu. Oke, coba yang A. Kita punya A, apa yang mau kita anggap, apa yang mau kita substitusi U, apa yang kita substitusi V ya. DV. Mungkin kita coba substitusi U-nya sama dengan X, sehingga DU sama dengan DX. Kemudian kita substitusi DV-nya sama dengan E pangkat 3X, DX, sehingga V-nya adalah sepertiga E pangkat 3X ya. Oke. Berarti ini kita punya integral dari UdV ya. UdV. Berarti kita punya U dikali V berarti apa nih? X dikali sepertiga E pangkat X, E pangkat 3X dikurang integral dari PDU ya. PDU. Berarti V-nya adalah sepertiga E pangkat 3X, DU-nya adalah DX.
Seperti itu ya. Ini berarti sama dengan sepertiga X pangkat 3X min, kalau integralnya lagi berarti 1/9 ya. Oh sorry. Ini ada X E pangkat 3X. 1/9 E pangkat 3X. Seperti itu ya. Masih cukup mudah untuk fungsinya. Masih belum ada yang aneh-aneh. Oke. Untuk yang B, mungkin sama ya. Kita coba yang B itu kita masukkan U-nya sama dengan T. Berarti DU sama dengan DT ya. DV-nya adalah sin 3T DT. Berarti V-nya adalah min sepertiga cos 3T ya. Seperti itu. Ya, itu. Yang kemudian integral dari B adalah U dikali V berarti min sepertiga T cos 3T dikurang integral dari VDU ya. Berarti VDU itu adalah, kita punya min berarti ini jadi plus ya. Plus sepertiga cos 3T dikali DT. Berarti ini sama dengan min sepertiga T cos 3T ditambah integral cos berarti sin ya. Integral cos berarti sin 3T dt. Oke. Sorry. Ini dihapus. Oke. Berarti ini plus C. Sampai situ. Aman ya sampai sini ya. Masih belum ada yang aneh-aneh menurut saya dari fungsinya yang B. Yang A dan B. Jadi coba saya hapus semuanya. Oke. Kita punya C ln 4x dx. Ini gimana kira-kira nih? Ini masih agak ini ya. Kalau misalnya kita menggunakan integral parsial berarti mungkin kita coba ini ya, kalau integral parsial yang nomor C itu kita coba punya adalah ln 4x ya. Yang kita coba berarti DU-nya adalah satu per x. Satu ya. 1 per x ya, betul ya. Soalnya kan 4x diturunkan jadi 4 per 4x kan. Jadi 1 per x ya, betul ya. 1 per x dx. Mungkin ada yang salah sih. 4x itu turunannya 4, betul. Kemudian turunan 4x. Kalau ln U, turunan DU dengan U per dx, berarti kan ya 1 per U, DU per dx ya. Nah, kita punya U-nya tadi 4x, berarti di sini 1 per 4x, kemudian DU-nya itu sendiri adalah D4x, D4x diturunkan terhadap x, berarti 4 ya, 4 per 4x, berarti betul ya. Berarti ini adalah 1 per x dx. Kemudian saya punya dv-nya berarti tinggal dx ya. V-nya sama dengan x. Seperti itu.
Berarti ini adalah UV, U-nya itu adalah FV-nya adalah X dan 4X dikurang integral dari VDU. Berarti satu ya, satu. Oh, satu X ya. X dikali super X, berarti satu ya. Berarti X ln 4X min X plus C. Ya, saya kira seperti ini ya. Kilor. Oke. Hmm. Ya. Oke, oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak nih? Cukup cukup tricky ya. Ulan 4X. Pemilihan pemilihan U dan DV-nya cukup tricky di sini. Oke, kalau tidak ada, coba kita lanjut dulu ya. Oke, tan inverse ini ya. Ini tan inverse itu ini tan inverse ini 1/tan apa RC tan? Ini saya rasa ini ya, RC tan ya. Ini fungsi fungsi balikan ya mungkin ya. Saya rasa gitu sih. Kalau misalnya mau mau tulis 1/tan, kenapa nggak tulis 1/tan aja gitu? Mungkin RC tan mungkin ya. Arcus tan ya, tan X. Eh, ini oke, oke, coba kita sama kayak tadi aja mungkin ya. Coba kita sama kayak tadi. Kita misalkan yang bagian besarnya itu adalah U ya. Berarti coba U sama dengan uh, tan inverse ya, tan inverse X. Um, Tan inverse X ya. Punya tan inverse X. Atau mungkin coba ya. Ini berarti kan saya punya uh, tan U sama dengan X ya. Kalau misalnya saya turunkan begitu. Turunan tan U itu apa sih? Turunan tan U. Oh, sorry. Turunan tan U berarti apa turunan U per V? U per V berarti turunannya adalah U aksen V, ini V aksen O ya, per V kuadrat. Berarti saya agak lupa-lupa sih turunan tan U. Berarti U aksen V sin U per cos U, turunan dari sin U adalah cos U, dikali cos U, dikurang V aksen itu turunan berarti sin U, dikali sin U, per cos U. Berarti turunan adalah secant kuadrat ya. Ya, secant kuadrat. Berarti secant kuadrat U DU sama dengan DX. Hmm, Berarti kita bisa ubah uh, integral dari ini tan inverse X dx menjadi U dikali dx tadi adalah secant kuadrat U DU ya. Nah, mungkin dari sini ya, dari sini mungkin kita bisa menggunakan integral parsial kali ya dari sini. Oke, kalau dari sini berarti kita bisa bikin mungkin biar agak apa namanya, biar bisa kita pakai variabel u dan v-nya, kita coba ini t secant kuadrat t dt gitu ya, dengan uh, tadi sorry dengan t-nya sama dengan tan inverse dari x gitu ya. Oke.
Berarti kita coba pakai U-nya sama dengan T, berarti DU sama dengan DT, kemudian secant kuadrat T-nya sama dengan DT sama dengan DV, gitu ya. Berarti V-nya sama dengan tangan T, gitu ya, tangan T. Berarti integral ini adalah apa? Integral dari T dikali tangan T dikurang, sorry, ini dihapus. T tangan T dikurang integral dari VDU ya, tangan T dt. Seperti itu? Ya, betul. Berarti T dikali tangan T dikurang integral dari tangan T itu min ln cos ya, min ln cos. Ya, berarti plus ln cos T. Gitu ya, plus C. Kemudian T-nya itu tan inverse X. Berarti kita ganti saja ke sini T-nya. T-nya tan inverse X. Berarti tangan T-nya itu adalah X ya. Seperti itu. Ditambah ln cos dari tan inverse X. Yaitu kayaknya bisa kita ubah deh nanti. Tapi setidaknya seperti ini gitu ya. Tan inverse X plus C. Oke, ini saya rasa untuk mungkin agak saya menggunakan asumsi yang terlalu berlebihan kali ya. Atau mungkin dari teman-teman asisten tutorial ada ide mungkin ya cara pengerjaan ini. Tan inverse X dx. Izin Pak, Ya, boleh. Ya. yang itu Pak, yang tan inverse itu kalau misalnya di modul 2 itu sama dengan integral dari 1 per S kuadrat ditambah 1. Jadi kalau misalnya U-nya sama dengan tan inverse X, diturunin udah jadi 1 per X kuadrat ditambah 1 Pak. Sorry. Gimana? Di modul tan inverse X itu adalah Integral dari 1 per X kuadrat ditambah 1 Pak. tan inverse integral dari 1 per 1 plus X kuadrat gitu ya? Iya Pak. Dx. Berarti kita mengintegralkan 2 kali dong? Itu maksudnya? Atau mungkin Bukan Pak, kan U-nya sama dengan tan inverse. Berarti DU per dx-nya langsung 1 per X kuadrat tambah 1 Pak. wait. punya kan tan inverse X. Berarti DU 1 per 1 plus X kuadrat. Ini ya maksudnya? Iya Pak. Oke. Oke, berarti bisa pakai ini ya. Oke, kalau saya misalnya pakai ini berarti punya tan inverse X DU-nya adalah 1 per 1 plus X kuadrat DX. Berarti saya pakai yang tadi aja berarti ya. Misalnya DV sama dengan DX ya. Berarti V-nya sama dengan X. Yang kemudian integral keseluruhan menjadi VU ya. VU berarti X tan inverse X dikurang integral dari, wah ini jadi lebih gampang ya. Oke, terima kasih. Ini saya agak lupa sih yang ini. Oke, integral dari VDU berarti X per 1 plus X kuadrat. Ini jatuhnya lebih mudah ya berarti ya. Oke. Kalau integral dari X per 1 plus X kuadrat, berarti kita bisa mengubah ini menjadi D1 plus X kuadrat per 1 plus X kuadrat. Seperti itu ya integralnya. Ini akan jadi ln, sorry, ini ada 2X harusnya. Berarti dikalikan dengan setengah. Seperti itu ya, setengah ya. Ya, berarti ini setengah ln dari 1 plus X kuadrat. Berarti semuanya lah, ini dikurangi dengan ini, gitu ya, ditambah C. Bener ya saya? Atau ada yang miss saya di sini teman-teman? Benar Pak. Oke. Terima kasih ya. Mungkin ya, saya juga kayaknya perlu buka terus lagi mungkin. Oke, baiklah. Saya rasa tidak ada masalah ya, bisa menggunakan ini mungkin ya. Ini saya mungkin coba-coba saja sih ini. Oke. Kita lanjut aja dulu ya, berarti ya. Mungkin saya hapus saja ini.
Oke. Untuk yang selanjutnya integral dari sin ln z ya. Sin ln z mungkin coba kita misalkan U-nya adalah ln z. Kalau U-nya ln z berarti du sama dengan seper z dz ya. Kalau U-nya ln z berarti z-nya adalah E pangkat U ya. E pangkat U berarti ini adalah dz adalah E pangkat U dikali du berarti ya. Itu. Berarti ini bisa diubah jadi apa? Integral dari E pangkat U sin U du ya. Itu. Oke. Kalau seperti ini kita coba misalkan ini diubah lagi ya. Integral E pangkat T sin T dt. Intinya adalah lanjut. Oke. Bentar. Oke, kalau gini berarti kita coba U-nya adalah sin T. Sin T berarti du sama dengan cos T dt. Cos T dt. Kemudian kita coba dv-nya adalah E pangkat T dt. Berarti V-nya adalah E pangkat T ya. Berarti kita coba satukan. E pangkat T sin T dikurang integral dari cos T E pangkat T. Itu ya, dt. Ini kita integral parsialkan lagi berarti ya. Cos T E pangkat T ini. Integral dari E pangkat T sin T dt. Seperti itu. Kemudian kita integralkan lagi cos T E pangkat T dt menjadi parsialkan lagi ya. Nah, misalkan punya adalah cos T du sama dengan min sin T ya. dt. Kemudian dv-nya adalah E pangkat T dt. Berarti V-nya adalah pangkat T. Seperti itu ya. Berarti kita punya yang integral sedemikian berarti dikurang cos T E pangkat T dikurang integral dari cos T E pangkat T V ini ya. Berarti ini plus ya. Plus E pangkat T sin T ya dt. Seperti itu. Ini berarti apa namanya? Ini berarti akan jadi yang tadi sedemikian tadi dikurang sama cos T E pangkat T dikurang integral E pangkat T sin T dt. Itu ya. Ini kan berarti kan sama sama yang soal tadi ya. Jadi kita tinggal pindahkan saja berarti ya. Berarti ini tinggal jadi 2 integral E pangkat T sin T dt sama dengan yang sedemikian tadi itu E pangkat T sin T dikurang cos T E pangkat T. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang bermasalah ya? Berarti adalah integral E pangkat T sin T dt berarti per 2. Seperti itu ya. Oke. Rasa bener ya? Itu mungkin ada ide lain mungkin. Berarti yang tadi E pangkat T sin T min cos T E pangkat T per 2 berarti ini per 2 plus C. Nah, nanti kemudian T ini akan kita ubah lagi ya. Diubah lagi
Sebentar. Ibu lagi menggunakan ini ya, LZ tadi. Oke. Saya ada yang mungkin ada yang miss mungkin di sini. Pangkat U, DU, DZ, integral pangkat T, sama. Oke. Kita substitusi U berarti E pangkat T sin U E pangkat T sin T dt. Kemudian kita substitusi lagi. U-nya sama dengan sin T, berarti DU sama dengan cos T dt. dt-nya adalah pangkat T dt. Pangkat T. Berarti integralnya ya, E pangkat T sin T dikurang cos T pangkat T dt. Oke. Saya rasa tidak ada miss ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Saya rasa tekniknya sama ya untuk yang cos LZ ya. Bahkan kalau bisa dilihat ini sebenarnya adalah konversi dari cos LZ atau cos T E pangkat T dt. Jadi kira-kira sama ya caranya. Itu. Oke, ada pertanyaan? Sampai F berarti kita ya. Sampai F. Tapi saya hapus ya kalau tidak ada pertanyaan. Oke, lumayan ya. Aduh. Oke. Oke, kita coba yang G ya sebelum masuk yang ke nomor 3. Nah, kita coba langsung nomor 3. Yang G, X pangkat 5, E pangkat X kuadrat. Oke. Ini kalau misalnya pangkat X kuadrat Px, Px, kita sama dengan dv misal, berarti kan kita tidak bisa supaya memperoleh apa namanya, supaya memperoleh pangkat X kuadrat lagi, berarti ini kan kita harus kalikan dengan X ya, ya 2X, sorry, 2X di sini. Berarti artinya kita meminjam satu variabel dari X pangkat 5 ya. Jadi kita misalkan dv-nya adalah X E pangkat X kuadrat Px. Berarti V adalah setengah E pangkat X kuadrat. Gitu ya. Setengah pangkat X kuadrat. Berarti yang kita asumsikan menjadi U adalah X pangkat 4 ya. X pangkat 4. Karena kita sudah pakai X di sini. Di dv. Artinya DU adalah
4x pangkat 3. Seperti itu ya. Berarti U dikali V adalah setengah x pangkat 4 E pangkat x kuadrat, gitu ya, dikurang integral dari 4x pangkat 3, oh sorry, jadi 2 aja. Jadi 2, karena 4 kali setengah, 2x pangkat 3, E pangkat x kuadrat, dx. Seperti itu. Kemudian sama aja sepertinya, sama kayak tadi, berarti kita pinjam lagi. Kita pinjam aja di sini, berarti dv-nya sama dengan, langsung aja kita pinjam 2x, E pangkat x kuadrat. Gitu ya. Sehingga V-nya adalah E pangkat x kuadrat. Sorry, ini dx. Kalau kita punya 2x, berarti ini adalah x. Sorry. Ini berarti x kuadrat ya, betul. Ini sama dengan x kuadrat. Ini sama dengan x kuadrat, berarti du sama dengan 2x ya. Betul berarti ya. Berarti kita punya lagi setengah x pangkat 4, E pangkat x kuadrat, dikurang U dikali V berarti x kuadrat, E pangkat x kuadrat, dikurang integral dari 2x, E pangkat, ini harus tulis nih. Ini agak lupa. 2x E pangkat x kuadrat dx ya. Oke, dan ini adalah ini. Berarti secara total kita akan menuliskan ini. Ditambah ya, kan tadi kan kawan dikurang. Berarti kan ini dikurangin minus-minus berarti plus ya. Berarti tambah E pangkat x kuadrat plus C. Ya. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya rasa yang H boleh dikerjakan deh untuk kalian. X secant kuadrat X. Itu yang G ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak? Oke, berarti belum ada ya? Belum ada ya? Masih aman ya? Saya rasa masih aman ya? Penggantian X pangkat 4, kemudian pengambilan variabel X dari X pangkat 5 ya. Seperti itu, saya rasa tidak ada masalah, belum ada masalah. Oke. Kalau misalnya sekiranya ada yang perlu dibahas gitu ya, mungkin soal-soal tutorial yang mungkin belum bisa dibahas ini di sini bisa dibahas aja di grup mungkin ya, di grup Astud. Saya rasa bisa. Gitu. Oke. Oke, yang nomor 2 saya rasa sudah beres ya untuk parsial dari latihan tutor modul 2. Kemudian nomor 3 itu selesai. Tentukan integral berikut menggunakan integral fungsi rasional. Ini berarti gimana caranya kita bisa mengubah ini kan ya? Berarti kita mengubah sesuatu yang mungkin bernilai konstan di atas atau apa? Atau mungkin biasanya kalau misalnya di bawah itu polinomial dengan derajat 2, berarti yang di atasnya maksimal berderajat 1 gitu ya. Atau konstan atau ya maksimal berderajat 1 ya. Kalau di bawah berderajat 2, di sini X, 2X plus 1. Misalnya, atau mungkin secara gambar secara umum mungkin ya. AX plus B dikali CX plus D di penyebut, kemudian di atasnya mungkin ya EX plus F gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengubah ini menjadi penjumlahan masing-masing rasional gitu ya. Dipecahkan. Berarti ini AX plus B, ini CX plus D. Yang harapannya di sini adalah
rasional biasa berarti ya, berarti pembilang konstan gitu ya. Misalnya di sini n, di sini n gitu ya. Seperti itu. Oke. Oke, kita coba nomor 1 yang A ya. Integral 1 per X, berarti kita bisa mengubah jadi A per X ditambah B per 2X plus 1. Gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa mencari nilai A dan B? Ya, kalau biasanya menggunakan kali silang gitu ya, kalau misalnya emang kasarnya gitu ya. Artinya A dikali 2X plus 1 ditambah B dikali X itu sama dengan 1. Itu bagian pembilangnya gitu ya. Berarti 2AX plus A ditambah BX sama dengan 1. Sama dengan 1 berarti kita punya 2A ditambah B X. Kita coba kelompokkan masing-masing variabelnya. Ditambah A sama dengan 1. Nah, berarti kan di bagian sini kan nggak ada bagian kanan ya. Right hand side. Nggak ada variabel X ya. Berarti 2A plus B sama dengan 0. Kemudian nilai A sama dengan 1. Berarti kalau misalnya A-nya sama dengan 2A plus B-nya sama dengan 0 dan A-nya sama dengan 1, berarti B-nya minus 2 ya. B-nya minus 2. Seperti itu ya. Berarti ini kita bisa ubah menjadi integral dari 1 per X ditambah, dikurang 2 ya. Sorry, ini dikurang 2 per 2X plus 1. Gitu ya. Kalau sudah seperti ini saya rasa sudah aman berarti kan. Berarti kan kita karena sudah ada minus gitu ya. Berarti kan kita bisa langsung integralkan. Yang term pertama itu adalah ln X dikurang pas ya, ln apa namanya 2X plus 1. Karena 2dx ini kita bisa ubah jadi d 2x plus 1 ya. Seperti itu. Jadi 1 per 2x plus 1 d 2x plus 1 berarti jadinya ln ini ya. Seperti itu. Saya rasa aman di sini. Di sini. Masih cukup sederhana atau ada pertanyaan atau ada yang kira-kira saya miss di pengerjaan ini? Ya, tidak ada ya. Oke lah. Oke, karena kalau begitu sebentar. Kita coba lanjut yang nomor C kali ya. Kalau begitu. Yang apa? Yang B saya rasa sama. Oke. Yang B saya rasa sama ya. Cara pengerjaannya karena hanya berbeda polinomial saja. Polinomialnya sama-sama berderajat 2, hanya saja mungkin bentuknya berbeda ya. Itu bisa Anda coba di masing-masing ya. Saya mau coba ke nomor C. Yang C itu kita bisa apa? Coba pecah gitu ya. Itu kan kita punya 1 per X pangkat 4 ditambah X kuadrat gitu ya. Jadi kita memecahkannya menjadi 1 per X kuadrat dikali X kuadrat plus 1. Seperti itu ya. Dan ini cara pecahnya saya rasa bisa seperti ini ya. Karena di sini sudah ada bentuknya kuadrat sempurna, berarti kita bisa pecah menjadi A per X ya. A per X ditambah ada lagi X kuadratnya, berarti BX plus C per X kuadrat, seperti itu ya. Atau mungkin, bentar. Nggak perlu ya. Ini nggak perlu, sorry, ini kayaknya nggak perlu deh.
karena kita sudah masukkan ke variabel A-nya ya. Oke. Pilihnya B saja, mungkin saya tulis B per X kuadrat. Kemudian ditambah dengan C X plus D per X kuadrat plus 1. Saya rasa seperti ini ya. Atau mungkin ada yang saya miss gitu di sini. Ini sebenarnya bisa diubah jadi ini ya. Bisa diubah jadi AX plus B. Kan karena ini kan sama bentuknya kan kayak sama kayak ini kan. AX plus B per X kuadrat gitu ya. Seperti itu rasanya. Oke. AX plus B per X kuadrat ya. Oke. Berarti dengan seperti ini CX plus D per X kuadrat plus 1. Kita coba kali silang aja ya. Berarti kan AX pangkat 3 plus BX kuadrat ditambah AX ditambah B. Kemudian dikali silang berarti ditambah CX pangkat 3 ditambah DX kuadrat. Oke. Yang ini semua adalah nilainya 1 ya. Nilai 1. Berarti yang sebentar. Oke, kita bisa langsung kelompokkan saja ya. Berarti kita kelompokkannya seperti apa nih? Oke. A plus C pangkat kali X pangkat 3 ditambah B plus D X kuadrat gitu ya. Ditambah AX ditambah B. Seperti itu ya. A plus C X pangkat 3, B plus D pangkat X pangkat 2, AX dikali B. Ya. Ini sama dengan 1 berarti ya. Berarti nilai B berarti 1 ya. Nilai B 1, nilai A 0, kali 0, C-nya 0, kemudian B-nya 1, berarti supaya di sini 0, berarti D-nya min 1 ya. Berarti A sama C 0, B-nya 1, D-nya min 1. Berarti kira-kira ini bisa diubah menjadi integral dari 1 per X kuadrat dikurang 1 per X kuadrat plus 1. Seperti itu ya, dx. Oke. Nah, integral 1 per X kuadrat kan yang tadi ya, biasa itu ya, itu X per X biasa mungkin. Integralnya jadi yang 1 per X kuadrat berarti min 1 per X ya, biasa. Kemudian yang ini kan yang tadi sudah dibahas sebelumnya ya, ini adalah turunan dari ini ya, turunan dari tan inverse X ya. Oke, saya rasa itu ya, mungkin betul ya. Karena turunan dari tan inverse X itu kan 1 per X kuadrat plus 1 tadi ya. Oke. Berarti integralnya dari 1 per X kuadrat plus 1 tadi adalah tan inverse dari X. Seperti itu. Jadi kalau misalnya secara utuh, berarti kita bisa menuliskan ini sebagai min 1 per X dikurang tan inverse dari X dx. Plus C. Seperti itu ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Tadi ada beberapa yang sudah izin ya. Beberapa. Sorry. Oh ya, Invari ya. Oke. Berarti sampai sini bisa lanjut ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk yang C. Dari saya aman, Pak. Aman. Oke. Kemudian untuk yang D itu saya rasa sebentar ya. D itu coba saya hapus dulu ya. Yang D itu kan
kalau yang C tadi kan X kuadrat dikali X kuadrat plus 1 gitu ya. Kalau yang D itu kita ganti X plus 1 kuadrat, X kuadratnya jadi X plus 1 kuadrat. Kira-kira ada yang ada berbeda jauh nggak ya? Mungkin kita coba dulu ya. Oke, warna hijau. Sama ya, ini kan karena X plus 1 kuadrat tadi, kita bisa ubah dia menjadi A per X plus 1 ditambah BX plus C dikali X plus 1 kuadrat ditambah ditambah DX plus E per X kuadrat plus 1. Ini secara utuhnya kita bisa ubah menjadi sedemikian karena ada yang tadi sudah kita bahas ya, ada kuadrat sempurna di sini. Berarti pemecahannya seperti ini. Kemudian sebentar. Oke. Coba kita substitusi ya. Berarti ini kan AX plus A ya, ditambah BX plus C. Oke, sebentar. Ini mungkin agak terlalu banyak mungkin. Mungkin supaya bisa langsung dikalikan mungkin ya. Kita coba. Berarti ini A ditambah B dikali X ya, betul ya? Karena AX dikali X plus 1 ditambah A ditambah C ya. A ditambah C, karena A ditambah C supaya jadi X plus 1 kuadrat. X plus 1 kuadrat gitu ya. Ditambah DX plus E per X kuadrat plus 1. Supaya kita bisa kalikan berarti kebutuhannya adalah, oke sebentar, ada banyak ya ini. Kita coba catat satu-satu ya. Berarti A plus B dikali X pangkat 3 ditambah A plus C X kuadrat ditambah A plus B dikali X ditambah A plus C. Kemudian perkalian silang ini mungkin kita coba jabarkan jadi X kuadrat ditambah 2X tambah 1 ya. Seperti itu. Kita coba jabarkan jadi X kuadrat dikali X, berarti ini ada DX ya. DX pangkat 3 ditambah yang X kuadrat, berarti ada X kuadrat dikali E, kemudian ada 2X dikali DX ya. Berarti E ditambah 2D X kuadrat ya. Ini D, D. Boleh? Ditambah yang penyumbang X aja berarti 2X dikali E ditambah DX dikali 1 ya. Berarti D ditambah 2E, betul ya? Dikali X, kemudian ditambah E. Oke, ini ada beberapa bisa kita bilang ini kan karena ini adalah totalnya semuanya adalah 1 ya. Berarti ada beberapa mungkin yang bisa kita selesaikan gitu ya. Ada beberapa sistem persamaan. Ya, ada beberapa persamaan. Jadi sistem persamaan. Berarti kita punya A plus C plus E sama dengan 1 ya. Oke. A plus B plus D plus 2E sama dengan 0. Oke. Tapi kita punya yang ini ya. A plus B plus D sama dengan 0 ya. Itu datangnya dari X pangkat 3 nih. Sama dengan 0 ya. Kemudian kita punya A plus C plus E plus 2D ya. 2D yang bagian X kuadrat itu sama dengan 0 juga. Oke. Berarti yang bisa kita simpulkan di sini E-nya 0 ya. Karena tadi A plus B plus D-nya 0. E-nya 0. Kemudian apa lagi?
Tadi A plus C plus E-nya sama dengan 1, berarti D-nya 0 ya. D-nya 0. Sorry, D-nya bukan 0. Karena A plus C plus E-nya 1, berarti D-nya adalah min setengah ya. Min setengah. D-nya min setengah. Kemudian apa lagi? A plus C plus E. Ini ada yang bisa kita tarik dari sini. A plus C plus E 2D 0 AB A plus B plus C. Oke, E-nya 0, berarti A plus C sama dengan 1. Betul ya? Kemudian D-nya min setengah, berarti A plus B sama dengan setengah. Oke. Ini berarti ada beberapa C-nya 0, hanya satu, berarti C-nya 0. D-nya min setengah. Ini saya ada yang miss atau kira-kira mungkin teman-teman Astot ada yang perhatian, mungkin ada yang miss kali ya. A plus B X pangkat 3. A plus C. Coba dari awal ya. A plus AX. A plus C. Pangkat 3 plus 1. Kemudian X plus C. A plus B ya, X kuadrat plus 1. A plus B X kuadrat pangkat 3. A plus C X kuadrat. A plus BX A plus C. Kemudian DX pangkat 3. X kuadrat dikali 2 DX kuadrat. D plus 2E. D plus 2E. Ditambah E. Berarti A plus C. Tambah E sama dengan 1. A plus B plus D plus 2E X sama dengan 0. A plus B plus D 0. A plus C plus E plus 2D sama dengan 0. Oke. Rasanya aneh. Karena kita tinggal menyelesaikan ini aja sih. Kan ada banyak solusi nanti dia di sini. Hanya plus C plus E plus 2D, plus C plus D sama dengan 1, ini yang 0. Kalau misalnya saya set C-nya 0, kalau C-nya 0, hanya 1, B-nya minus 1.
Berarti 1 per X plus 1 setengah X plus 1 kuadrat. X plus 1 dikurang setengah X plus setengah per X plus 1 kuadrat. Oke. X plus setengah X plus 1 kuadrat ditambah setengah dikali X kuadrat plus 1. Jadi X kuadrat plus 2X plus 1. Jadi positif semua. Oh, ini minus, sorry, minus. Minus itu X. Tapi sama aja X. Ada yang udah nyoba ini yang nomor D? Bisa ada minus mungkin di sini. Hanya satu minus setengah. Minus setengah X, sorry. D minus setengah. Berarti D minus setengah X juga harusnya. Oke, sama-sama. Oh, oke. Oh, ini mungkin enggak ini juga ya, agak gimana ya. Ini kan kita punya D-nya minus setengah, E-nya itu tadi 0. Kemudian kita memang sebenarnya tidak bisa apa ya, sebenarnya bisa dipilih gitu ya, nilai A-nya berapa, C-nya berapa, tapi kan A plus C tetap 1, A plus B-nya tetap setengah, gitu ya, setengah. Nah, yang diganti nanti kemudian adalah yang ini ya. Jadi ini adalah 1, A plus B-nya 1, A plus C-nya, A plus B itu setengah, kemudian A plus C-nya itu adalah 1. Jadi totalnya adalah ya kita bisa bikin dia jadi, oke. Dia jadi A plus B-nya setengah X, gitu ya, setengah X ditambah 1 per X plus 1 kuadrat. Seperti itu ya. Kemudian ini ditambah, ditambah min setengah X, gitu ya, min setengah X per X kuadrat plus 1. Rasa pencacahannya seperti ini, dx. Saya rasa pencacahan seperti itu. Kemudian ya, oke. Dan setelahnya ini akan jadi mudah ya, kalau sudah seperti itu ya. Kalau kita hapus. Tapi kalau dari teman-teman, kalau dari tahap dari awal sampai kita menemukan ini aman nggak? Atau ada kira-kira yang perlu dijelaskan lagi? Mungkin?
Oke, saya rasa aman ya. Kalau gitu aman ya. Saya coba lanjut. Tadi sudah sampai di integral 1/2 X ya, 1/2 X plus 1. Kemudian kita punya 1/2 X plus 1 per X plus 1 kuadrat. Kemudian ditambah dengan min 1/2 X per X plus 1 kuadrat. Mungkin kita punya 1/2 X ditambah 1 per X plus 1 kuadrat. Ini mungkin agak sedikit enggak tricky juga sih ya. Soalnya kita punya di sini X plus 1 kuadrat kan X kuadrat plus 2X plus 1 ya. Nah, kemudian 1/2 X plus 1 dx itu sama dengan oh beda ya. Sorry. Mungkin 2X tambah 2. Oke. Kalau perlu dipisahkan lagi berarti. Ya mungkin perlu dipisahkan lagi berarti ini ya. Integral dari 1/2 X Oke, sebentar. Ini saya coba ubah jadi gimana ya? Saya ubah. Sebenarnya ada 1/2 X gini di sini. Berarti saya coba ubah jadi saya coba ubah jadi 1/2 X tambah 1/2 gitu ya. Mungkin 1/2 X tambah 1/2 per X plus 1 X kuadrat plus 2X plus 1 gitu ya. Per 2X plus 1. Nanti supaya bisa dimasukin lagi nanti dia. Atau gimana ya? Visual lumayan juga ya. 1/2 berarti 1/2 X ditambah 1/2 per X kuadrat plus 2X plus 1. Kan 1/2 X. Saya agak lupa di sini kok bisa lebih 1/2 X plus 1 per X plus 1 kuadrat. Sebenarnya bisa dari sini ya. Kalau misalnya mau mungkin agak sedikit memaksa gitu ya, atau mungkin teman-teman ada ide mungkin. Kalau misalnya saya punya di sini 1/2 X plus 1/2 berarti yang nanti di setelahnya akan disumbangkan 1/2 berarti ya, ditambah jadi kan 1/2 X plus 1, 1/2 X tambah 1/2 nanti ditambahkan lagi dengan 1/2 dari X plus 1 kuadrat. Ini mungkin agak sedikit maksa. Saya juga atau mungkin ada saya yang blank mungkin ya. Kalau misalnya 1/2 X ditambah 1/2 berarti kan karena per X kuadrat plus 2X plus 1 berarti itu adalah
apa? Kan kalau dx berarti setengah x plus setengah dx itu kan sama dengan seperempat dikali x kuadrat plus 2x plus 1 d ya. Kira-kira seperti ini. Jadi nanti dia dapatnya betulnya kan x kuadrat turun jadi 2x, 2x bagi 4 setengah x, 2x turun jadi 2, 2 dibagi 4 setengah tambah 1. Berarti kemudian ini menjadi ada D ini berarti jadi seperempat dikali ini mungkin agak maksa kali x kuadrat plus 2x plus 1. Itu yang ini yang setengah x kuadrat plus setengah tadi ya. Tapi kan kita masih ada utang setengah ya, setengah di sini. Jadi setengah berarti apa? Integral dari setengah per x plus 1 kuadrat. Nah ini masih lumayan ya, lumayan mudah berarti 1 per x plus 1 ya. Ada setengah berarti min ya, min setengah ya, min setengah. Min setengah per x plus 1. Ya betul ya. Kemudian untuk yang tadi mungkin maaf ya mungkin agak coretannya agak berantakan. Kemudian untuk yang min setengah x per x kuadrat plus 1 berarti kita punya apa? Yang tadi berarti ya. Kalau kita punya d dari x kuadrat plus 1 berarti itu adalah 2x dx. Nah, supaya apa? Supaya jadi min setengah berarti dibagi min 4 ya. Dibagi 4 berarti min setengah dx, min setengah x dx sama dengan d dari x kuadrat plus 1 dibagi min 4. Berarti kemudian ini akan jadi integralnya jadi min seperempat plus x kuadrat plus 1. Seperti itu ya. Mungkin saya agak lupa sih. Mungkin terlalu juga. Ini saya rasa ini yang dari saya ya, mungkin ya, untuk yang nomor D. Atau mungkin saya yang berlebihan, atau mungkin teman-teman ada ide lain mungkin ya. Saya agak sedikit merefresh kembali tentang kalkulus sih sebenarnya. Atau memang dirasa sudah tepat ya seperti ini? Ada yang mau memberikan ide mungkin? Jalan yang lebih mudahnya, siapa tahu ada ide. Gak apa-apa ya, sharing aja ya. Kita di sini sharing aja. Gak apa. Ini beneran gak ada jalan dari teman-teman. Karena mungkin ya ini dari saya ya, ini dari pengerjaan saya. Mungkin kalau misalnya teman-teman nanti menjelaskan juga dengan cara saya, ya tidak masalah gitu ya. Siapa tahu bisa tersampaikan juga kepada teman-teman mahasiswa TPB ya. Seperti itu. Oke lah, kalau gitu, kalau nanti udah ada, coba kita singkat aja nomor 4 ya. Kita singkat nomor 4. Oke, nomor 4. Kita punya cos kuadrat X itu adalah apa? Saya lupa juga. Cos 2X itu kan apa? 2 cos kuadrat X min 1. Berarti cos kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X per 2. Gitu ya. Berarti cos kuadrat X itu berarti kita bisa integralkan jadi setengah min cos 2X per 2 dx. Berarti kita punya setengah menjadi setengah X min cos 2X itu berarti integral adalah sin 2X ya. Karena masih kita punya utang setengah berarti ini per 4. Begitu ya? Sorry. Iya.
Saya rasa ini ya. Aduh, kok begitu? Ini plus 1. Kenapa minus? Kuadrat X dan sin kuadrat X. Sin kuadrat X itu adalah 1 min cos kuadrat, betul ya. Berarti pindah ruas jadi plus 1. Dibagi 2, ini berarti ini adalah plus, ini adalah plus. Oke. Masih simpel ya ini. Jadi ini. Kemudian kita coba yang mana? Oke, kita coba yang B mungkin ya. Yang B ini bagaimana idenya yang B? Kita coba kalau misalnya yang B itu U-nya adalah akar X ya. Akar X berarti kita punya berarti DU sama dengan setengah 1 per akar X ya, dx. Berarti kita bisa ubah jadi, bentar. Kita ubah jadi akar X DU dikali 2 ya. 2 akar X DU sama dengan dx. Berarti kita coba ganti di sini. Dx-nya adalah 2 akar X, berarti kita punya X ln U ya. Ln U DU dikali 2. 2 akar X DU berarti 2 akar X dikali akar X 2X itu DU ln akar X berarti ln U. X sendiri itu adalah U kuadrat. Berarti kita punya 2 U kuadrat ln U DU. Ini kayaknya kalau sudah begini mungkin lebih mudah ya. Lebih mudah untuk diintegralkan mungkin. Supaya lebih terlihat mungkin kita ganti T aja. T kuadrat ln T dt integral 2 T kuadrat ln T dt. Ini mungkin, maaf sebenarnya mungkin agak acak-acakan coret-coretan, tapi supaya bisa diajarkan juga ke mahasiswa untuk dalam menyelesaikan permasalahan integral kalkulus harus runut gitu ya, seperti itu. Oke, 2T kuadrat ln T dt berarti kita punya, misalkan U-nya adalah T kuadrat ya, T kuadrat boleh, T kuadrat berarti DU sama dengan 2T dt, kemudian DV sama dengan ln T dt. V-nya berarti seperti ya. Seperti. Oke. Berarti kita punya apa? Integral dari ini tadi berarti U dikali V adalah 1 per T ya. T, betul ya? T dikurang integral dari PDU. Ini sorry. 2T kuadrat nanti. Ini adalah T kuadrat. Ini mungkin ambil 2 aja deh. Ambil 2 jadi 4. 2T ln T. DV sama dengan ln T. Ln T dt berarti V-nya adalah seperti. Betul ya? Sorry. Kok V-nya seperti itu? Bukan seperti ya, sorry. Ini kan coba kita lihat dulu. Oke. Kalau misalnya DV-nya integral T dong.
Oh, kok salah ya? Kalau misalnya kita coba punya deh, punya lente, berarti apa? DU sama dengan seperti DT ya. Nah, ini baru. Oke. Kemudian kita punya V-nya adalah, DV-nya adalah 2T kuadrat DT, berarti V-nya adalah 2 per 3 T pangkat 3 DT. Jadi kemudian ini akan jadi, ini akan jadi 2 per 3 T pangkat 3 ln T dikurang integral dari PDU, berarti 2 per 3. Ini jadi lebih mudah ya, T kuadrat. T kuadrat betul ya, DT. Ini akan menjadi 2 per 3 T pangkat 3 ln T dikurang apa nih? 2 per 9 T pangkat 3 DT. Sorry, T pangkat 3 plus C. Oke, sebagai sentuhan akhirnya berarti T-nya kita ganti dengan akar X tadi ya. Seperti itu. Jadi 2 per 3 akar X pangkat 3 ln akar X dikurang 2 per 9 akar X pangkat 3 plus C. Saya seperti itu. Dan untuk yang C sama D mau kita bahas atau mungkin karena aku juga sudah ini sih. Saya rasa kalau nomor C dan D ini kita gunakan pembagian biasa ya, kayak X pangkat 3 ditambah 1 per X kuadrat plus 3. Kemudian berapa hasilnya, kemudian berapa sisanya biasanya dalam bentuk pecahan apa? Sisanya berarti dalam bentuk polinomial lagi ya. Polinomial itu berderajat 1 per X kuadrat plus 3 nanti kan. Kemudian bisa Anda lakukan manipulasi kalkulus seperti di sini, integralan. Yang D juga sama ya, X pangkat 4 plus 3 dibagi dengan X kuadrat min 4X plus 3. Seperti itu. Rasa ini yang nomor 4. Okay. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini kita lumayan di sini ya, sampai 4 soal di sini lumayan karena kita bahas semua soal di sini. Jadi kita mungkin belum sempat juga bahas soal tambahan ya, soal tambahan. Itu nanti coba saya akan kirimkan ke teman-teman di grup mungkin ya. Mungkin kalau dari soal tambahan bisa dibilang sudah ada petunjuknya juga ya. Mungkin ini dari Ibu Ciko soal tambahannya. Mungkin saya akan coba tambahkan beberapa lagi, kemudian saya kirimkan hari ini. Saya baru tambahkan 1 soal tadi. Bagian sini. Atau belum? Ya, nanti akan saya kirimkan ya. Ini ada soal tambahan dari Ibu Ciko semuanya. Nanti saya coba tambahkan, misalnya saya tambahkan nomor 4, itu keterangan catatan parsial berulang, kemudian nomor 5, nomor 6, kemudian yang masih ada satu soal seperti ini. Oke. Ini nanti kemudian akan saya kirimkan ke grup, seperti itu. Jadi masih ini ya, masih cukup mudah karena sudah diberikan juga keterangannya di sini. Ada keterangan di sini. Jadi ada semacam hint lah buat mereka gitu ya, bagaimana cara mengerjakan masalah seperti ini gitu, seperti itu. Di soal tambahannya nanti minggu depan bisa kalian share juga ke teman-teman mahasiswa TPB ya, kira-kira seperti itu. Ya, tapi sebelumnya Anda coba sendiri dulu ya, yang ini soal-soal tambahan juga. Mungkin sama soal-soal modul yang punya kita sekarang, Anda coba-coba lagi, Anda latih-latih lagi, supaya bisa lancar semuanya lah, seperti itu.
Oke, saya rasa seperti itu. Apa namanya? Ini berarti kan yang saya tahu berarti Leo sama si Fahri tadi ya yang mengadakan tutorial pertama kemarin ya. Ini yang lain ada juga yang mengadakan minggu ini, Jumat kemarin. Saya sudah, Pak. Oke, Lawrence ya sudah ya. Ada lagi nggak? Saya untuk modul 1 jam 2 ini, Pak. Oh, jam 2 ini. Oh, oke. Dari siswa dari mahasiswa setuju ya hari Sabtu ini ya? Iya, untuk modul pertama, Pak. Modul selanjutnya di hari Jumat. Baik. Oke. Oke, untuk ada lagi nggak selain Nurkalisa, Lawrence tadi? Ada lagi yang lain? Untuk yang lain berarti artinya kan ini ya apa namanya? Kalau misalnya tidak ada yang minggu ini, artinya kan kalian 2 kali dalam minggu depan berarti kan. Coba dibahas lagi aja sama mahasiswanya apa namanya? Kalau bisa tentu jangan dihabiskan semuanya tutorial 1 dan tutorial 2 di jam tutorial yang telah kalian bahas dengan mahasiswa ya. Coba sediakan jam lain di luar jam tutorial kalian biasanya untuk yang minggu depan harus mengadakan 2 kali tutorial, dan semua mahasiswa diusahakan semua mahasiswa TPB itu sudah memang bisa dari segi jadwal juga seperti itu ya. Bagi yang belum share ke saya apa namanya link Zoom meeting, link Google Meet-nya, share ke grup sama jadwal tutorialnya seperti itu. Saya ada kemungkinan saya dan Bu Ciko ada kemungkinan masuk ke kelas tutorial Anda, tutorial kalian. Ya hanya memantau aja sih, memantau sedikit gitu ya. Selebihnya mungkin saya serahkan kepada kalian untuk tutorialnya seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, boleh, Pak Fiandri. Ini, Pak, seingat saya, Pak, untuk teknik pengintegralan ini bagian yang mana ya? Yang tadi, Pak, yang per itu, Pak. Lupa saya ini, Pak. Itu seingat saya itu ada 2 caranya, Pak, di modulnya, Pak. Tapi saya belum bahas. Kalau modul 2 ini saya belum, untuk saat ini belum bahas juga sih, Pak. Iya tadi ya saya juga rasional, sambil Pak. Yang rasional ya. Ya saya juga Pak. tadi ini sih merefresh kembali juga. Saya belum ini saya mohon maaf sebelumnya karena memang belum buka modulnya sih, modul dari ininya. Karena saya juga sambil merefresh kalkulus ya, yang bagian pengintegralan fungsi rasional. Jadi mungkin tadi saya coba tanya sih kalau misalnya apakah ada saya yang salah atau mungkin ada yang idenya mungkin kurang klik gitu ya. Mungkin mohon dibantu juga sih saya sih, atau mungkin kalian sendiri sudah tahu ya sudah. Di sini kita saling share aja sih sebenarnya sih. Mungkin ada teman asisten tutorial yang belum tahu, yang terus kemudian anda mengetahui, coba saling share aja sih. Jadi dengan begitu masing-masing asisten tutorial bisa ada semakin pede gitu ya, semakin pede dengan dengan pengetahuannya lah seperti itu, supaya semakin pede juga gitu ketika mengajar tutorial nanti lah seperti itu. Nah, untuk yang integral fungsi rasional ini terutama yang D tadi ya, terutama yang nomor D tadi, seingat saya sih seperti ini ya pengerjaannya, atau mungkin bisa diubah dalam bentuk mungkin A per X plus 1 kemudian ditambahkan dengan B saja, mungkinnya B per X plus 1 kuadrat, karena mungkin semuanya ini sudah tercover ke sini ya,
ketika kita kalikan jadi satu, mungkin misalnya apa namanya, A dikali X plus 1 dibagi dengan X plus 1. Mungkin seperti ini. Kuadrat gitu ya. Jadi kan kita punya AX plus A ditambah B ya. Berarti kan mungkin lebih mudah. Ya. Lebih mudah seperti itu. Tapi yang tadi saya rasa saya tidak ada miss mungkin ya, untuk yang bagian ini. Karena intinya bagaimana caranya kita bisa memecahkan memecahkan polinom berderajat berapapun ini menjadi pecahan yang lebih penjumlahan pecahan lebih sederhana gitu ya. Itu idenya sih. Bagaimana caranya kita tuh, itu bisa didiskusikan lagi seperti itu. X plus 1 kuadrat. Nah, seperti ini lah. Kemudian nanti ada yang X kuadrat plus 1 juga kan. Ini X kuadrat plus 1. Seperti itu. Maaf Bapak, yang saya tanyakan gini Bapak. Yang saya tahu fungsi rasional ini kalau di modul itu ada 2 caranya Pak pengerjaannya. Ya, oke. Boleh kasih tahu saya nggak? Bentar Pak. Yang itu kan juga Pak. Itu nanti harus kita jelaskan kedua caranya nggak Pak? Atau Sorry, agak putus-putus. Alfiandri? Halo, Alfiandri? Iya Pak, maksud saya itu kan ada 2 caranya Pak. Apakah kita harus menjelaskan kedua caranya itu Pak? Atau boleh satu aja Pak? Oh iya, oh gitu, oh lah. Iya Pak. Oh oke. Apa namanya? Coba Anda jelaskan karena di sini apa? Karena di sini apa namanya ya? Kita coba kepada mahasiswa untuk apa namanya? Memecahkan masalah. Berarti Anda coba jelaskan dulu satu metode, satu cara supaya memang lebih efisien gitu dalam mengerjakan soal gitu ya. Cara yang mana gitu ya? Cara yang mana yang dirasa lebih efisien itu bisa diajarkan kepada mahasiswa TPB yang kemudian nanti mahasiswa TPB mungkin rasa penasaran sama cara yang lain. Nah, baru Anda jelaskan kembali seperti itu. Yang cara lain selain Anda yang Anda ajarkan gitu ya. Cara pertama mungkin Anda rasa lebih efisien dibandingkan cara kedua. Apa namanya? Anda coba jelaskan mungkin cara pertama. Kemudian ketika mungkin mahasiswa TPB-nya dirasa penasaran sama cara yang kedua, mungkin si mahasiswa TPB-nya ini sudah tahu gitu loh cara yang kedua gitu loh. Tapi penasaran kira-kira pengaplikasiannya di soal itu seperti apa. Nah, itu tugas Anda untuk menjelaskan seperti itu ya. Kalau misalnya menjelaskan dua-duanya pun tidak masalah ya. Kalau misalnya selama ada waktu gitu ya. Selama ada waktu buat kalian misalnya mengerjakan integral ini itu dalam 2 cara gitu ya, 2 cara. Dalam 2 cara. Kalau misalnya selama kalian punya waktu, ajar aja seperti itu ya. Tidak harus dibatasi saya rasa. Karena kita lihat di sini juga kan ada soal-soal yang bervariasi yang emang harus setidaknya nih yang ini yang utama ya. Ini yang utama yang harus Anda bahas kepada mahasiswa. Ini harapannya ya semua soal ini yang harus dilahap sama mereka gitu loh. Di cover sama kalian seperti itu. Jadi kalau memang misalnya ada waktu untuk menjelaskan satu soal dalam 2 cara, saya rasa tidak masalah. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Itu ya. Jadi memang dalam aplikasinya ya kita tidak boleh membatasi ilmu ya kepada mereka ya. Tapi kalian juga harus bisa memikirkan keefisienan waktu dengan banyaknya soal yang akan kita cover, itu harus kalian pikirkan juga gitu ya. Bagaimana caranya dalam waktu 100 menit kalian bisa mengcover semua. Ini yang main course latihan utamanya mereka gitu ya, latihan utamanya mereka untuk tutorial minggu kedua. Kemudian kalau misalnya masih ada waktu
jelaskan kembali dengan cara lain kalau misalnya ada satu soal dengan cara lain, atau mungkin kalian bisa gunakan waktu yang tersisa untuk membahas soal tambahan dari kami gitu loh. Soal tambahan dari kami nanti akan saya coba share, saya coba tambahkan dan saya share untuk kemudian kalian bahas seperti itulah. Bagaimana caranya kalian memadupadankan lah antara soal yang utamanya juga mungkin bisa diselipkan dengan soal-soal tambahan yang sekiranya dari soal tambahan itu cukup mudah mungkin ya. Bagaimana cara kalian menggabungkannya gitu ya, seperti itu. Saya rasa itu sih. Itu aja. Oke, ada yang lain mungkin? Oke, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan dulu ya TOT untuk hari ini. Kalau bisa kalian ulangi lagi soal-soal yang tadi, terutama yang dari modul yang tadi. Kemudian apa lagi? Kalau misalnya ada waktu juga kalian coba nanti soal-soal tambahan, atau mungkin saya juga minta tolong kepada para astud untuk mungkin menambahkan soal, baca-baca dari buku utamanya Matdas 2 yang terutama untuk minggu ini adalah tentang pengintegralan, mungkin ngambil dari bukunya Purcell, ambil bukunya Purcell, tambah soal mungkin ya. Mungkin kalau misalnya yang tadi dirasa masih kesulitan, mungkin ya kita bisa coba dari soal-soal yang mudah seperti itu ya. Oke, saya rasa itu